Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah serta jangan kamu sekutukan Allah dengan yang lain. Dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tuamu. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Kehadiran awak ke dunia nangko karena memang Allah yang ciptakan kita sehingga kita ada di dunia. Kelahiran manusia di dunia tak terlepas ayah dan ibu. Dan ayah dan ibu itulah orang yang sangat berjasa atas kelahiran kehadiran kita di dunia. Kita bisa seperti hari kini karena jasa dan kasih sayang beliau. Maka dalam ayat itu digambarkan berbakti kepada Allah. Sesudah itu berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ungkapan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana bukan kebetulan susunannya baitu. Tapi dari sisi jasa yang terbesar, kita jadi manusia adalah Allah dan kedua orang tua. Bila mana Allah berkehendak awak jadi orang, ia jadi. Tapi kalau tidak, ia tidak jadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi mungkinkah orang lahir ke dunia tanpa ayah dan ibu? Secara sunatullah tak mungkin. Maka melalui mereka berdua lah awak bisa manggaleh kini, bisa raun kian kamari, bisa jadi orang, bisa jadi dapat kekayaan, jadi miliarder dan seterusnya, jadi pejabat. Kenapa? Karena kehadiran dan kasih sayang orang tua kita. Fenomena orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu sudah berlanjut sejak dulu. Karena ada kontribusi setan dan bala tentaranya yang membuat orang durhaka ke orang tuanya. Bagi awak orang Minang legenda Malin Kundang mengingatkan kita bersama bahwa ada orang yang durhaka pada orang tuanya yang dilegendakan menjadi batu. 2021 berita masyhur kita dengar di daerah Aceh Takengon. Ada seorang perempuan yang sudah sukses di dunia. Yang secara akademik sudah sampai ke pendidikan tertinggi. Dari sisi pekerjaan dunia sudah prestisius. Merupakan bahagian dari keluarga besar ayah dan ibunya. Anak ibunya lebih dari 7 orang. Dan anak terbesar. Tapi karena memang tak cukup dengan yang dapatkan. Akhirnya bertengkar dengan ibunya. Yang sudah berumur lebih 80 tahun. Yang sampai sidang ke pengadilan. Orang ibu mali ibu yang pai ke pengadilan pakai kursi roda.
Tapi si anak dengan bangga dan suaminya menggugat ibu kandungnya, menggugat harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tentu Bapak dan Ibu-ibu, kilas balik seperti kau kan muncul terus kan. Manusia seperti Alqamah yang masyhur kisahnya. Meskipun diperdebatkan kilas balik kehidupan sahabat Nabi. Yang akhirnya Nabi ketika nyoka meninggal, tidak mau Nabi. Menyalatkan tidak mau Nabi ketika sahabat kau tidak berpisah roh dari jasadnya. Karena seorang sahabat kau lebih menyayangi istrinya dan mengabaikan kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu Saudara, akhirnya ketika sakratul maut tak bisa berpisah dengan jasad. Sehingga sahabat yang tentu dekat dengan Rasul, tahu kehidupan Rasul, semestinya tidak mengalami itu. Tapi karena orang tuanya kecewa dan ibu hatinya, sehingga sahabatku sulit berpisah roh dari jasadnya. Ketika Nabi SAW, karena beliau tahu tentu wahyu dari Allah, melihat sahabatku lamu tersiksa, kata Nabi, ayo kita kumpulkan kayu bakar. Lebih baik dibakar saja, itu mempercepat kematian. Akhirnya orang tuanya baru memaafkan. Dan saat itulah beliau meninggal dunia. Hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah tergantung dengan ridanya orang tua. Tapi murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Maka tentu di awal kini menjemput itu yang penting kalau masih temukan orang tua hidup. Uwais Al-Qarni yang masyhur jo, seorang pemuda dari Yaman yang bolak-balik turun bukit dan mendaki bukit, membawa anak unta, melatih fisik untuk membawa orang tua pergi haji, bertemu dengan Rasul ke Madinah. Sebagai bukti Bapak dan Ibu-ibu, orang yang reda orang tuanya jemput. Sebenarnya Nabi sebutkan beliau adalah penduduk langit yang diturunkan ke bumi. Kalau bersebut orang Uwais Al-Qarni itu minta doa ke beliau, karena doanya didengar di Allah. Orang yang seperti Uwais Al-Qarni tentu masih banyak hari ini. Yang sayang ke orang tua takkan tergantikan dengan kehadirannya seorang istri. Tapi masih banyak orang-orang yang hari kini, yang hari kok ketika berkeluarga jadi orang sukses. Anaknya sudah jadi orang, tapi anak orang tuanya jadi terlantarkan. Keluar di berita Sumatera Barat, seorang orang tua yang lah butuh, tinggal di rumah reot. Perempuan butuh, perempuan laki-laki, pila tua. Rumahnya di tepi pola pak, tapi parah lah kan. Dan ketika datang waktu makannya, toko piringnya kok duduk di laman toko piring. Sia tetangga yang prihatin mantap makanan. Sia orang yang lewat ibu dia makanan. Dan setelah ditelisik lebih jauh, ternyata anaknya kepala sekolah di sekolah negeri kan. Ikulah Bapak dan Ibu potret orang yang durhaka kedua orang tua. Padahal kalau sampai murka orang tuanya, bayangkan seperti sahabat yang tak bisa berpisah roh dari jasadnya, su'ul khatimah, karena orang tuanya murka kayaknya kan. Akhirnya dia awak nalah gaik-gaik nalah tua-tua, tentu pada umumnya tidak pasubuk orang tua ledoh kan. Pada umumnya awak lah jadi orang tua, bakal lah jadi nenek, mungkinlah awak lo, mungkinlah kemeninggal.
Abaang awak cara minta maaf kama jua pak wa yang dulu kita sempat menyakiti hatinya. Di mau nyok pulang awak asik sejo karaju awak kan. Tagahnya awak wak karajuannya. Disuruh nyok nanelok wak lawannya. Barangkali bapak dan ibu-ibu itu pernah terjadi dalam hidup awak. Orang-orang yang menyakiti hati orang tua. Padahal banyak ayat yang mensandingkan antara berbakti kepada Allah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kadang kalau kita baca pada ibu-ibu, ya dua ikon yang sangat berjasa. Kan? Kalau Allah memastikan awak jadi orang ya di tangan Allah kan. Ketika sudah jadi orang, Allah yang ngatur semuanya. Tapi lahirnya kita ke dunia tidak bisa simsalabillah turun dari langit di buka bawah. Maka kontribusi orang tua, ayah dan ibu sangat besar. Maka seringkali disandingkan itu adalah. Ibnu Abbas katakan ada dua kalimat yang selalu bergandingan dalam ayat, dalam Quran. Dan ikut sebuah kelaziman. Kalau satu di antara keduanya tak kita jalankan, maka yang satunya tak diterima. Pertama misalkan sering bergandengan antara taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kalau ada orang taat kepada Allah, buktinya nyo ikuti ajaran Rasul. Tapi kalau ada orang mengatakan patuh taat pada Allah, tapi tak mau mengikuti sunnah Rasul, itu bohong kan. Di ati Allah mesti sejalan ati Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, bayar zakat. Kalau ada orang rajin salat tapi tak mau bayar zakat, nah kata Ibnu Abbas, ibadah salatnya itu dipertanyakan, diterima Allah kan. Yang ketiga, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan duakan Allah jonan lain, lebih lanjut engkau berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu. Jadi berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu kewajiban sesudah mengabdi kepada Allah. Dosa besar kedua. Ketika ditanya, apakah dosa besar terbesar itu? Pertama adalah al-isyraku billah. Engkau duakan Allah. Apakah dari sisi rububiyahnya, dari sisi uluhiyahnya, dari sisi asma wa sifatnya. Kemudian apalagi uququl walidain, durhaka kedua orang tua kan. Maka di awak yang lah hendak bersebut di orang tua, kau kini tentu meminta ke Allah nilai. Ampuni dosa kami ya Allah. Lebih lanjut, minta ke Allah supaya dosa orang tua awak diampuni, dilapangkan kubuannya kini. Susah Nabi awak bersama sahabat dan Nabi diperlihatkan orang yang di alam barzah taranti sabanta disiksa di Allah. Tanyalah apa namanya orang dalam kubur, orang yang disiksa di alam barzah kok, malaikat yang selalu saban waktu menyiksa. Apa katanya? Teruskan, kenapa saya tadi siksa? Jawabnya, sebentar ini anakmu sedang mendoakanmu di dunia kan. Jadi kalau sedang awak manggalih karena jua mak jawab pak wa, ampuni dosa pak jua mak ambo ya Allah. Kalau nasibnya ndak indah, seroman awak yang la taat dan taubat, kok disiksanya di alam barzah, maka terhenti sejenak berdasarkan riwayat itu yang diperlihatkan Jibril ke Nabi awak. Itu agaknya di awak menjampui, maaf awak ke orang tua nalah mendahului awak. Karena ndak masuk paina ke kuburan ndak adonyo lah itu. Wak cari nanyo kian kamari nyola mandau alam nyola berbeda. Maka tak bisa awak lagi seperti itu. Maka menjemput reda orang tua,
bagi awak yang dulu pernah menyakiti hatinya, ndak sempat maaf-maafan, ndak selesai ketika kau meninggalnya doh. Itu di antara caranya awak minta maaf dan berbakti kepada kedua orang tua. Banyak-banyak doa dia kepada Allah. Indak saja sudah salat, kau sedang makan dia awak, takkan nama wa ampuni dosa ma'am ya Allah. Selesai tahajud, dahulukan itu dahulu pada galih dan wak minta kan. Nah, jangan galih dahulu, ya Allah, lakukan galih dan bisuak jenis itu dulu. Ya kan? Minta ampun wak ke Allah, minta maafkan ke orang tua ke Allah, lapangkan kuburannya, jadikan kuburannya secercah dari surga yang diantarkan ke kuburannya. Itu di antara bentuk pengabdian ihsan wa kedua orang tua ketika mereka sudah tiada seperti hari kini bagi ranggai wa lah meninggal. Tapi kalau do pak idu joranggai nyo 60, 70, 90 itu luar biasa kunci sarugo itu kan. Jangan sampai buatinya diawak. Kalau ibu wati bini masih bisa dibujuk beli sate bagaikan. Tapi kalau inyo ibu watinya beko kok mularai kawak ibu kan. Jadi kalau sempat sobok jarang gaik 90 tahun, aduh itu kunci sarugo yang inyo nan kan memberikan syafaat kawak besok di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.